Yogyakarta, kota yang tak pernah berhenti memukau dengan keindahan budaya dan sejarahnya. Sebagai kota tujuan wisata, ada satu permata tersembunyi yang kini menjadi tujuan para wisatawan, yaitu Pasar Ngasem. Pasar ini bukan sekedar tempat bertransaksi, melainkan sebuah simbol hidup dari kekayaan sejarah dan budaya Jawa. Dahulu, Pasar Ngasem dikenal sebagai pusat perdagangan burung. Lokasinya berada di lahan terbuka dan banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon asem yang tumbuh liar. Oleh karena itu, pasar burung ini disebut Pasar Ngasem hingga saat ini. Sejarahnya saja cukup menarik, maka pengalaman kuliner di Pasar Ngasem kini menjadi daya tarik utama yang tak boleh dilewatkan. Kekayaan cita rasa dan kuliner otentik menjadikan pasar ini surga bagi pecinta makanan tradisional. Di sini, pengunjung dapat menemukan berbagai hidangan khas yang menggugah selera. Mulai dari jajanan pasar yang sederhana hingga makanan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap makanan yang disajikan memiliki cerita, mempresentasikan tradisi dan kehidupan masyarakat Yogyakarta. Ini adalah apem beras, sepotong camilan sederhana namun syarat makna dan tradisi. Dengan teksturnya yang lembut serta cita rasa manis gurih yang khas, apem beras bukan sekedar sajian. Ia adalah simbol, warisan dan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari berbagai upacara adat serta perayaan penting yang telah berakar kuat di tengah masyarakat. 1 bulan sebelum puasa itu di Jogja ada tradisi ngapeman, nanti apem, ketan, kolak. Itu simbol permohonan maaf. Itu nanti dibagi-bagian ke tetangga. Menjalankan ibadah puasa sudah bersih. Untuk bahan dari tepung beras, kelapa muda, santan, telur, gula. Ini adalah cabikang atau sering juga disebut carabikang. Bukanlah sekedar kue biasa. Cabikang adalah seni karena dibutuhkan keahlian serta kesabaran dalam proses pembuatannya. Konon, nama cabikang sendiri berasal dari cara membelahnya yang dicabik atau disobek dan bukan dipotong. Filosofinya sederhana, manisnya melambangkan harapan akan kebahagiaan dan kebaikan. Dan bentuknya yang merekah seperti bunga yang mekar melambangkan kemakmuran dan keberkahan. Kalau penasaran ingin mencoba kue carabikang ini, usahakan datang lebih pagi ya supaya tidak kehabisan. Ini apa ya? Kue yang sederhana tapi tersulit menaklukkan. Tidak semua orang bisa mencetak. Gitu ya Bu ya. Gitu. Karena pengendalian apinya. Sudah berkali-kali mencoba, belum tentu berhasil. Yang tak kalah memukau dari warisan kuliner Yogyakarta lainnya adalah jenang. Penganan manis yang tak hanya memanjakan lidah, tapi juga mata. Setiap warna dan jenisnya memiliki karakter rasa yang unik, namun saling melengkapi dalam satu porsi yang harmonis. Setiap hari, tanpa kenal lelah sejak pukul 6 hingga 9 pagi, Ibu Fajar dengan setia menggelar dagangannya. Bahkan saat akhir pekan tiba, ia bisa berjualan hingga menjelang siang hari. Kesungguhan inilah yang membuat lapaknya selalu ramai. Tak heran jika antrian mengular, mulai dari anak muda hingga para orang tua, semua sabar menanti giliran. Bahkan banyak di antara mereka yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menikmati kelezatan jenang khas Ibu Fajar yang tiada duanya.
Kalau di Jogja ini bukan bubur tapi jenang. Dan masing-masing jenang ini ada namanya sendiri-sendiri. Kalau ini jenang sumsum pandan, jadi dikasih daun pandan. Yang ini sumsum tapi manis, dikasih ubi sama nangka. Oh, ubi. Ya, ini bubur yang paling legendaris ini. Legendaris, Ya. ini yang paling lama kayaknya. Iya, lama banget. Nah, ini candil tepung ketan dari tepung ketan. Oke, Ya. ketan, candi. Ya, kalau ini ibu juga bikin candil, tapi ini dari parutan singkong. Kalau ini tuh dari tepung tapioka, isiannya ubi sama kelapa muda yang diiris-iris. Kalau ini dari beras ketan putih, kita masak pakai jahe, cengkeh, kayu manis, rasa yang kuno gitu loh. Rasa yang kuno. Iya, kan rempah-rempah kan. Ya, kalau ini tepung ketan hitam, tapi hitamnya kalau ibu pakai merang. Bagi Ibu Fajar, kebahagiaan terbesar bukanlah tumpukan rupiah, melainkan senyum puas di wajah para pembeli jenangnya. Di tengah gempuran persaingan, prinsipnya tetap teguh. Konsumen senang, itu yang utama. Baginya, keuntungan materi hanyalah bonus, bukan tujuan akhir yang dikejar para pedagang pada umumnya. Kalau soal untung tuh ibu nggak begitu ini ya, karena kepinginnya ibu itu bisa melestarikan makanan tradisional, satu itu. Dua, memperkenalkan anak-anak muda biar mengenal makanan tradisional dari Jogja. Dan untung itu mesti ada untungnya, tapi nggak ibu pikirkan sampai jauh-jauh itu ya. Karena saya tuh merasa senang aja bisa memuaskan konsumen. Rasa jenang yang dibikin ibu itu sudah senang banget ya, dan setiap hari ibu bisa jualan terus berlanjut, laris terus, itu udah bersyukur, alhamdulillah. Lebih dari sekedar pengalaman kuliner, Pasar Ngasem mengajarkan nilai-nilai tradisi dan menghargai keberagaman budaya melalui makanan. Pasar ini adalah simbol budaya yang hidup, di mana pengunjung dapat merasakan denyut kehidupan masyarakat setempat melalui kekayaan rasa dan aroma yang khas. Kisah-kisah di baliknya dengan semangat kekeluargaan yang telah menjadi ciri khasnya selama berabad-abad. Unik dan menarik, inilah salah satu pasar kuliner yang ada di Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Melikan, Kecamatan Wedi. Ya, Peken Pinggul. Peken berarti pasar dan pinggul adalah singkatan dari pinggir tanggul. Pekan Pinggul, kehadirannya begitu dinantikan oleh warga sekitar dan tentunya para pengunjung yang datang dari daerah lain. Karena pasar ini hanya buka setiap hari Minggu Legi menurut tanggalan Jawa, yang menjadikannya sebuah tradisi yang penuh cita rasa. Saat pagi menjelang siang, jalanan pinggir tanggul yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi pusat keramaian. Karena Pekan Pinggul menjadi ajang bagi para pedagang kuliner untuk menyajikan berbagai makanan tradisional khas Jawa yang sudah jarang ditemukan di tempat lain. Monggo pinara. Tempe pengui monggo. Suasana pasar yang dipenuhi oleh kios-kios sederhana dengan riuh para pedagang yang menawarkan kuliner tradisional menggema di setiap sudutnya. Ditambah keramaian warga yang bercengkrama membuat Pekan Pinggul lebih dari sekedar pasar. Di sini adalah tempat bertemu, berbagi cerita dan merasakan kedekatan komunitas. Salah satu keunikan yang menjadikan Pekan Pinggul di Desa Melikan semakin menarik adalah sistem pembayaran yang menggunakan koin gerabah. Sebelum memasuki area pasar, saya pun menukarkan uang rupiah dengan koin gerabah. Karena koin inilah yang menjadi alat transaksi di sini. Mau nukar 50.000.
Satu keping ini berapa Mbak? 2.000. Boleh deh Mbak. Iya, gini. Iya, terima kasih. Oh, berapa deh? 2.000. Saya udah nuker dengan kepingan gerabah ini, satu keping harganya 2.000. Ayo, berarti sekarang kita cari makanan tradisional. Mau tiwul dong Bu, tiwul gurih. Pakai sambal bawang apa kelapa? Pakai kelapa. Ini berapa koin Bu? Pinten bantuan boleh. Satu koin boleh. Udah berapa lama jualan di Pekan Pinggul ini? Kayaknya udah 3 tahunan, Bu. Udah 3 tahunan. Ini selalu rame ini? Iya. Tiap minggu lagi. Tiap minggu lagi selalu rame? Iya. Oh, ini dijamin enak ya? Ya, dicipin boleh. Nanti aja saya icipin. 2 ya berarti 2 koin? Iya. Ini apa? Ewek-ewek. Ewek-ewek. Ribol yang ditumbuk itu loh, Bu. Dikasih gula. Oh, Ditumbuk, kasih boleh gula. deh satu Bu. Manis rasanya ya? Iya. Coba makan sekarang. Terima kasih ya. Sama. Apa aja nih Bu? Sama dong saya juga tuh beli tiwul. Ini. Kali ya? Iya, gitu ya. Hewek, gatot. Hewek-hewek. Hewek gatot sama tiwul. Dua ibu mau Bu? Enak Bu. Nah, kalau ini gatot sama dari singkong, pembuatannya proses pembuatannya sangat panjang. Dikeringkan, dijemur, dan akhirnya menjadi makanan tradisional. Kaldu manis. Atau lagi? Apa Bu? Hewek-hewek. Hewek. Hewek-hewek. Atau Rasanya kenyal gitu ya Bu ya? Iya. Kenyal ya? Bikin adonan dulu. Setelah menikmati berbagai kuliner tradisional yang menggugah selera, saya akan ngobrol dengan Pak Lurah Pekan Pinggul. Ialah sosok yang sangat berperan dalam kelancaran dan perkembangan pasar kuliner ini. Mas, ini gimana sih ide awalnya saat membuka Pekan Pinggul ini? Ya, jadi awalnya ini kan pemberdayaan penerima bantuan PKH itu kan Mbak ya. Jadi tahun 2019. Jadi penerima bantuan PKH itu selain mendapatkan bantuan berupa uang, kita berdayakan. Nah, usaha apa yang cocok gitu. Kita mikirnya apa yang belum ada gitu kan. Akhirnya terbentuklah usaha bareng-bareng jualan seperti ini, tapi dibikin yang unik yang belum ada. Nah, kenapa kepikiran untuk bikin pembayaran yang memakai koin dan di pinggir Tanggul. tanggul? Iya, pinggul. Jadi kenapa kita pakai koin? Kebetulan kan ini Desa Melian, juga kan sentra gerabah. Kemudian kenapa kita pilih di pinggir tanggul? Itu karena dulu sini kan kotor banget kan, Mbak. Nah, begitu kita ada sini, yang awalnya buang sampah di pinggir-pinggir sungai kan minimal kalau bahasa Jawa itu pekewuh. Nah, sehingga tidak membuang sampah di sungai lagi, seperti itu. Jadi harapannya selain pemberdayaan juga ada sisi lingkungannya. Dan kenapa bukannya hanya minggu lagi saja? Oke. Kalau kata orang sih biar ada kangen-kangennya. Gitu. Memang dari awal mengangkat makanan-makanan tradisional itu gitu, supaya yang dulunya tidak tahu apa yang namanya gatot, apa yang namanya tiwul dan sebagainya, anak-anak lebih tahu gitu. Nah, animo masyarakat sendiri gimana, Mas? Alhamdulillah gitu. Pengunjungnya itu kalau dulu di awal-awal itu hanya warga sekitar gitu kan, sekarang sudah alhamdulillah luar daerah itu juga sudah banyak yang berkunjung ke sini. Ya. Awal mula berdirinya Pekan Pinggul ini tidaklah mudah. Sebagai sebuah tradisi yang kini menjadi kebanggaan desa, perjalanan untuk mewujudkannya pun penuh dengan tantangan dan perjuangan. Masyarakat ini kan awalnya sulit ya untuk menerima. Nah, gimana ceritanya Bu? Gimana kalau kita ngadakan semacam paguyuban ya untuk merangsang mereka untuk berkarir. Maksudnya berkarir dalam sebatas kemampuan mereka. Ayo keluar pakai uang kas dulu kalau nggak berani rugi gitu. Ini cara kita untuk merangsang. Lah itu isain apa ya saisohmu apa. Ayo masak-masak. Kita jual barang, kita kan jual makanan. Kalau nggak habis ya kita makan.
santai aja udah. Akhirnya mereka terangsang dan jualan oke muncul sekarang sudah sampai 60-an. Pada akhirnya, usaha keras dan keteguhan hati warga desa Melikan membuahkan hasil. Pekan Pinggul yang buka setiap hari Minggu Legi ini menjadi acara rutin yang selalu dinanti. Dengan sistem pembayaran koin gerabah yang unik, kuliner tradisional khas, ditambah suasana pasar yang penuh keceriaan, kini Pekan Pinggul berkembang menjadi ikon budaya dan ekonomi Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Kue keranjang kerap disebut dodol Cina, kue bakul, tikwe, atau nian gyo menjadi salah satu makanan khas yang harus hadir di saat Imlek. Kue keranjang itu kue tradisi mayoritas orang Tionghoa, dari turun-temurun sih, dari leluhur. Kue keranjang yang dibuat tanpa bahan pengawet mampu bertahan hingga 1 bulan di suhu ruang dan dapat awet lebih lama lagi jika disimpan di kulkas. Bentuknya yang menyerupai tabung itu awalnya memang dicetak dalam keranjang bambu atau bakul, sehingga dinamai kue keranjang atau kue bakul. Ya, bersusun itu ada makna tersendiri. Maknanya itu semoga keturunan kita semakin tinggi, semakin bertingkat lah gitu lah. Ferry Sapriadi, pria kelahiran 1990 ini, sedari remaja sudah belajar membuat kue keranjang. Orang tuanya sudah memproduksi kue keranjang sejak 1980-an. Meski zaman terus berubah, proses pembuatan kue keranjang di sini tetaplah dilakukan dengan cara yang sama. Menjaga kualitas adalah kunci kue keranjang produksinya bisa eksis hingga sekarang. Dalam pembuatan kue keranjang, ia masih mempertahankan resep dari orang tuanya dulu. Proses pembuatan adonan kue keranjang dilakukan dengan mencampur tepung ketan, gula pasir, dan air hingga kalis. Selanjutnya adonan ini dituangkan ke dalam cetakan yang telah dilapisi daun pisang atau plastik. Setelah itu, cetakan ditata dalam kukusan yang telah dipasang di atas tungku. Maknanya itu kalau dari segi bentuknya itu kue keranjang kan harus bulat, nggak boleh persegi atau bentuk-bentuk lain. Bulat itu kan melambangkan kekeluargaan, berkumpul bersatu. Sedangkan untuk aromanya sama kekenyalannya, kue keranjang kalau untuk rasa manisnya itu melambangkan perekatan keluarga. Untuk menjaga tutur kata yang baik, yang manis juga, layaknya kayak kue keranjang yang manis sama kekenyalannya. Kalau kekenyalan itu kegigihan, kesabaran. Itu maknanya, mengajarkan kita untuk bersabar, gigih, tekun. Makanya proses kukusnya makanya bisa sampai 12 jam. Proses pengukusan yang lama membuat gula pasir putih menjadi berwarna kecoklatan dan rasanya pun berubah menjadi rasa karamel yang legit. Semakin lama dikukus, maka kue keranjang akan berwarna semakin gelap.
Setelah matang, kue keranjang perlu dijemur atau diangin-anginkan agar bagian atasnya mengeras. Setiap harinya, Ferry memproduksi sekitar 500 kg kue keranjang. Untuk memenuhi tingginya permintaan, ia dibantu oleh 12 karyawan. Kue keranjang kini memiliki aneka varian rasa. Ferry sendiri memproduksi kue keranjang rasa original, ketan hitam, dan pandan. Kue keranjang selain untuk dibagikan dan dimakan bersama, kue basah ini juga berfungsi sebagai media ritual dalam rangkaian sembahyang menjelang Imlek. Setiap makanan yang disajikan saat Imlek memiliki makna tersendiri dan dipercaya mampu membawa keberuntungan untuk kehidupan di tahun mendatang.